Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, di depan kita ini ada brondolan. Nah, brondolan ini adalah rontokan dari buah masak yang belum kita panen atau bahkan yang sudah kita panen dan jatuh ya. Jadinya seperti brondolan ini, jadi rontok. Dan kenapa kali ini saya akan review atau membahas tentang brondolan? Karena biasanya brondolan ini banyak sekali ya disepelekan oleh pemilik sawit, dibiarkan begitu saja karena malas untuk memungutnya satu persatu ya. Padahal ini adalah kerugian yang sangat merugikan bagi petani sawit ketika membiarkan brondolan dibiarkan. Nah, yang pertama kali kesalahannya ketika kita membiarkan brondol adalah brondol ini bisa dijual dan nilai harga jualnya pun sama dengan harga sawit yang berbentuk janjang. Nah, untuk bagi penjual juga untung, apalagi pembeli. Pembeli itu untungnya di mana? Karena beratnya berat bersih ya, berat bersih memang benar-benar brondol yang kita jual, tidak lagi tangkos dan sebagainya. Nah, kerugian kedua, ketika kita tidak mengambil brondol-brondol ini, maka lambat laun dia akan tumbuh ya, seperti ini contoh. Akan tumbuh. Jadi ketika dibiarkan akan membesar dan menjadi hama. Kenapa saya bilang hama? Karena dia akan tumbuh membesar, otomatis akan ikut juga ya makan kandungan-kandungan pH tanah atau pupuk yang kita taburkan di batang pohon sawit yang besar. Tujuannya memupuk pohon yang besar, justru pupuk itu juga diserap oleh sawit yang kecil tadi, kecil kantosan tadi. Jadi ya memang harus dibunuh ya. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya karena awalnya kita malas memunguti brondolan ini, guys ya. Jadi pesan saya, jangan malas untuk mengambil brondolan. Kalau memang Anda merasa malas, bisa kita bayar orang ya. Kita samakan dengan upah panen atau kita hitung per kilonya berapa ya untuk yang mau mengambil brondol ini. Ini kan sangat sayang. Nah, contoh, seandainya brondolan ini posisinya dipelepas seperti ini atau di tanah, kemudian kita tidak bersih memungutinya atau tidak kita ambil, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, terjadi seperti ini, tumbuh. Nah, kalau tumbuh seperti ini kan menjadi hama, mengganggu saat proses kita panen pun mengganggu. Nah, bisa kita lihat. Nah, maksud saya seperti ini, guys. Jadi daripada atau sebelum terjadi seperti ini, kan alangkah baiknya kita ambil dulu ya, kita petik, kita pungutin brondol itu, agar supaya tidak terjadi seperti tadi. Sekarang maaf ngomong, ketika kita memulung sesuatu dan itu ada harganya, kan banyak orang melakukannya. Lantas kalau memang bisa kita lakukan pengambilan brondol tersebut yang menghasilkan uang tetapi tidak jadi melakukan pengambilan atau memungut ya brondol tadi bisa menghasilkan uang, kenapa harus kita ibaratnya kita lalaikan, kita biarkan ya kan? Jadi jadinya malah rugi. Apa sih susahnya kita ambilin ya kan? Brondolan itu sangat-sangat bermanfaat tapi banyak dilalaikan daripada jadi seperti ini. Ini kan awal mulanya brondolan yang tersangkut di bagian pelepah dan dibiarkan malah jadi justru jadi kentosan, jadi hama seperti ini. Nah, itu kurang lebihnya saran saya guys ya. Nah, ini untuk buahnya guys. Tuh. Nah, kita coba lihat brondolan yang belum diangkut ya, tapi sudah berada di posisi di awal mula buahnya itu rontokan dari buah yang sudah diangkut. Nah, kalau ini enggak, kalau ini memang brondolan yang jatuh dari atas sana ya, dari ini guys, dari buah memang udah matang. Kenapa banyak sekali brondolan ya bang? Nah, karena kalau di musim hujan ini memang brondolan itu sangat banyak ya, karena faktor curah hujan yang sangat
tinggi itu memfaktor terhadap sawit yang mateng. Dia akan cepat matangnya dan gampang rontok kalau kita lama untuk melakukan proses pemanenan. Nah ini guys, ini berondolan yang terjadi bukan dipungut dari bawah pohonnya ya, tapi ini berondolan yang disebabkan karena buah kita tumpuk di sini, terus kita lakukan pengangkutan terhadap mobil ya sebelum kita jual, maka ini rontokannya dan ini harus diambil. Nah ini belum sempat diambil ya, mungkin nanti siang nanti kita karungin, kita ambil, kita jual lagi guys. Ini kalau tidak kita angkut juga gimana ya, sangat-sangat rugi, karena ini kalau dijadikan rupiah sekitar 100 atau 200 ribu dapat ini guys. Kalau 1 kintal ini mungkin ada ini ya, daripada jadi kentosan tumbuh liar mending kita angkut. Oke guys ya, sekian dulu penjelasan untuk brondol. Jangan sampai brondol ini kita sia-siakan atau kita anggap sepele.